Jadi, jangan pernah memberikan pusaka ini kepada siapapun selain aku rajamu. Baiklah Raja, hamba siap menjaga pusaka ini sampai Raja datang mengambilnya. Dan akhirnya Ajisaka berangkat ke negeri Pedang Pamulan yang terkenal dengan kekejaman rajanya yang bernama Dewata Cengkar. Dan datanglah Ajisaka untuk menemui sang raksasa yaitu Prabu Dewata Cengkar. Hei Prabu, mohon mulai saat ini janganlah kau mengganggu rakyat Pedang Pamulan. Dan sebagai gantinya, akulah yang akan menyerahkan diri. Baru kali ini ada orang yang datang sendiri untuk dijadikan hidanganku. Enak sekali ya. Sebelum aku dijadikan tumbalmu, aku minta satu syarat, yaitu aku minta tanah sepanjang kain serbanku ini. Tanah sepanjang kain serbanmu? Itu permintaan yang sangat mudah, pasti akan aku kabulkan. Akhirnya, sang Prabu Dewata Cengkar membentangkan kain serban milik Ajisaka. Mengapa kain ini menjadi sangat panjang seperti jak berujung? Dan tanpa dia sadari, Prabu Dewata Cengkar sudah berada di tepian tebing. Kemudian dengan tanpa ragu, Ajisaka menghentakkan kain serbannya. Dan jatuhlah Prabu Dewata Cengkar ke tebing tersebut. Setelah kematian sang raksasa, rakyat pun menyambut gembira dan mengangkat Ajisaka sebagai raja di kerajaan Pedang Pamulan. Dan tiba-tiba Ajisaka teringat dengan prajuritnya Sembada yang ditinggal di Pulau Majuti bersama dengan pusakanya. Kemudian diperintahkan Dora untuk menjemput Sembada. Setibanya Dora di Pulau Majuti, dia pun menyapa gembira sembari menyampaikan tujuan kedatangannya. Kakak Sembada, kakak, aku datang atas perintah raja kita Ajisaka untuk menjemput kakak di sini. Tidak, aku sudah berjanji kepada Ajisaka untuk tetap menjaga pusaka ini sampai beliau sendiri yang akan datang dan menjemputku. Tapi kakak, aku benar-benar diutus raja kita Ajisaka. Teman-teman, mereka terus mempertahankan kepercayaan sang raja Ajisaka. Dan akhirnya mereka pun berkelahi. Namun karena mereka mempunyai kesaktian yang seimbang, mereka harus sama-sama mati demi mempertahankan kesetiaannya kepada Raja Ajisaka. Teman-teman, Ajisaka merasa sangat menyesal karena sudah melupakan janjinya kepada Sembada, sehingga kedua prajuritnya yang setia harus mati. Maafkan aku, wahai prajuritku yang setia, Dora dan Sembada, karena sudah melupakan janjiku sehingga kalian harus mati seperti ini. Nah, untuk mengenang kedua prajuritnya yang setia,